Sejak saat itulah perang terus berkecamuk di berbagai titik di tanah Serambi Mekah. Belanda baru berhasil menaklukkan Aceh secara menyeluruh pada tahun 1914 atau 31 tahun sebelum proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Belanda harus bekerja ekstra untuk menaklukkan pejuang-pejuang dari Aceh yang tangguh. Kemenangan Belanda juga sebenarnya tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1942 Aceh kemudian direbut oleh Jepang sebelum akhirnya merdeka pada tahun 1945. Nias memang dikenal sebagai daerah yang kaya sejak zaman dahulu. Hal itulah yang membuat Belanda sangat ingin menguasai daerah itu secara utuh. Namun, suku Nias yang memang terkenal sebagai petarung tidak menyerahkan kekayaan buminya begitu saja kepada Belanda. Petarung-petarung di Nias selalu berhasil membuat pasukan Belanda kerepotan, apalagi suku Nias memang selalu waspada dengan pendatang yang mencurigakan. Sedikitnya butuh waktu sekitar 90 tahun untuk Belanda bisa menaklukkan Nias secara utuh. Itu pun dilakukan dengan cara licik. Belanda masuk ke Nias pada tahun 1825 dan baru berhasil menguasai Nias pada tahun 1914. Bali. Usaha Belanda untuk bisa menguasai Bali tidak mudah. Kerajaan-kerajaan yang ada di Pulau Dewata selalu berhasil memukul mundur para penjajah. Tidak hanya tangguh bertarung secara fisik, serangan-serangan licik berupa politik adu domba yang dilancarkan Belanda juga selalu menemui jalan buntu. Perang antara Belanda dan Bali berkecamuk sejak tahun 1846 hingga 1908. Butuh waktu sekitar 62 tahun untuk Belanda baru berhasil menguasai Bali secara menyeluruh. Pasukan dari kerajaan di Bali mulai melemah dan tidak bisa menghadapi serangan dari pasukan Belanda yang jumlahnya sangat besar. Kerajaan-kerajaan di Bali akhirnya menyerah karena tidak memiliki lagi daya untuk melawan Belanda yang kian tangguh. Tapanuli. Selain Aceh, Tapanuli adalah kawasan di Pulau Sumatera yang sangat sulit ditaklukkan oleh Belanda. Tapanuli yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Batak membuat daerah itu menjadi sangat tangguh untuk tentara Belanda. Perang antara Belanda dan pasukan Kerajaan Batak di bawah pimpinan Sisingamangaraja XII berlangsung sangat alot. Perang yang dimulai pada tahun 1878 itu baru berakhir pada tahun 1907 setelah Sisingamangaraja XII gugur di medan perang. Gugurnya Sisingamangaraja XII membuat Belanda berhasil menguasai Tapanuli dan seluruh wilayah di sekitarnya yang masih berada di bawah kendali Kerajaan Batak. Jambi. Alasan Belanda sangat ingin menguasai Jambi adalah karena daerah ini kaya akan hasil bumi berupa rempah, terutama lada. Saat itu lada banyak sekali dicari karena rempah ini banyak diekspor ke beberapa negara di Eropa dengan harga yang tinggi. Belanda pun mulai masuk ke Jambi pada tahun 1833. Saat itu Jambi masih di bawah kekuasaan Kesultanan Jambi. Meski dibekali dengan pasukan dan persenjataan yang canggih, butuh waktu sekitar 71 tahun untuk Belanda bisa menundukkan Kesultanan Jambi. Pada saat itu kekuatan Kesultanan Jambi mulai melemah setelah memasuki masa periode Raja Toha Saifuddin bin Muhammad. Kesultanan Jambi pun memasuki masa kehancuran dan berhasil ditaklukkan oleh Belanda. Demikianlah yang bisa kami sampaikan tentang 5 wilayah Indonesia yang paling sulit ditaklukkan oleh Belanda. Silahkan berikan kritik dan saran di kolom komentar agar channel ini semakin berkembang dan menjadi lebih baik lagi ke depannya. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.